News Update TA Radio. Rangkuman berita terbaru dalam TA News Update 103,5 TA Radio, saluran musik dan informasi terbaik. Halo sahabat TA, apa kabar Anda kali ini? Senang sekali saya Dila Kartika dapat menjumpai Anda kembali dengan sejumlah informasi untuk hari ini dalam TA News Update. Di edisi spesial In-Depth Reporting dengan tema teror dan intimidasi pinjol yang meresahkan, yang mengakibatkan masyarakat gali lubang, tutup lubang. Dan sahabat, inilah In-Depth Reporting selengkapnya. Kan udah aku bilang, ini plan Wanda tadi 227. Sedangkan kurang target Wanda untuk 8%, 589 juta. 200 yang Wanda bawa, ini nggak seberapa dengan kurang target 8%. Pertanyaanku, berapa yang mau Wanda bawa hari ini? Jangan angka ini lagi kostor. Pinjaman online atau pinjol semakin marak dan semakin menyengsarakan rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Solo Raya. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mengalami depresi akibat jeratan pinjaman online. Masyarakat kita selalu dalam posisi tidak layak atau tidak bankable. Sementara pinjol-pinjol ini menawarkan kemudahan dalam akses pinjaman keuangan, bahkan lebih progresif. Mereka banyak yang tidak menyertakan agunan atau jaminan. Menurut pengamatan saya, pinjol itu mulai muncul itu sekitar 2016 sampai sekarang. Tetapi maraknya itu setelah muncul kasus banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang korban-korban pinjol itu di saat-saat pandemi. Jadi itu mulai marak sekali. Tapi kasusnya sendiri 2016 itu sudah mulai muncul, tapi tidak bombastis. Sekitar tahun 2016, pinjol mulai banyak bermunculan dengan berbagai iming-iming menarik yang membuat masyarakat dengan mudahnya tergiur dengan pinjaman yang langsung cair saat itu juga. Di awal maraknya praktek pinjol, banyak korban yang masih bungkam, diam dalam desakan, dan intimidasi dari para debt collector. Motivasi saya sebenarnya ini masalah pribadi ya, ini masalah hati. Saya nggak tego aja, apalagi kita pernah masuk di dalamnya. Nah, jadi kan bisa benar-benar ngerti gitu loh. Makanya kan saya tekankan, walaupun saya bisa bicara begini, sudah lunas itu aja masih dikejar. Karena apa? Itu kan pernah gitu loh. Jadi kan pernah ada. Jadi kan makanya kan gimana ya, nek ditanya motivasi saya, benar-benar saya hanya ingin menolong, udah gitu aja. Apa yang mendorong benar-benar hati saya itu gini, di saat kita sulit seperti itu, orang bisanya itu harusnya kan mereka kita dekati, kita rangkul, ojo cuma itu aja. Itu jadi saya pengen melakukan itu, jadi saya melakukan ya supaya lillahi ta'ala gitu aja. Ya gitu, karena rasanya seperti apa itu saya ngerti betul gitu loh. Saya kira kira-kira 2016 sampai sekarang itu ya cukup banyak, karena kasus itu kan sifatnya konsultasi gitu, jadi bisa lewat HP, bisa datang ke kantor sini. Nah, pada waktu awal-awal 2018 itu saya sering mendapat keluhan dari teman-teman itu, kena kasus itu, sudah hutangnya terjerat pinjol itu. Kemudian mereka pada umumnya hanya takut kalau datang ke kantor gitu, cuma lewat telepon gitu. Saya kira sampai sekarang cukup lumayan lah, setelah ada seminar yang diunggah KAI pada awal-awal 2021 kemarin itu, kita mulai banyak juga yang datang. Dan juga setelah ketemu Bu Wati itu juga makin banyak. Saya kira ada beberapa kasus yang saat ini saya tangani itu di daerah Molong itu cukup ada satu itu yang saya kira cukup urgen, tapi sampai sekarang masih
ditangani polisi itu stagnan, mandek nih, mandek. Sehingga kami akan ke sana untuk klarifikasi. Kalau yang konsultasi lewat HP itu biasanya udah deh dimatiin aja. Tagihan-tagihan itu kan penagihnya nggak jelas gitu, nggak pernah muncul di darat atau tatap muka itu nggak pernah muncul, sehingga kalau hanya lewat HP teror itu saya kira jangan takut lah untuk mematikan HP atau untuk mematikan koneksi lewat internet atau dan lain sebagainya, itu nomornya dihilangin aja, diblokir saya kira. Dan di kota Solo sendiri, awal pandemi seperti bom waktu yang meledak dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Nanti saya buat bayar lu. Iya, lu tunggu di rumah lu. Utang 600 saya tentara lu. Lu utang 600 di sana lu mandi lu. Tentara lu. Jangan batuk begitu lu, udah mau mati pakai batuk lu. Utang bayar lu, nek utang lu bayar. Pinjaman online ilegal menjadi isu yang hangat diperbincangkan belakangan ini. Kemudahan pinjaman uang secara online tanpa jaminan, bunga rendah, dan proses yang cepat membuat orang tergiur untuk meminjam, apalagi dalam kondisi mendesak. Namun jika tidak sanggup mengembalikan uang atau membayar cicilan dari pinjaman online ilegal tersebut, nasabah akan menghadapi teror serta ancaman dari para pelaku pinjaman online ilegal. Sistemnya segini, bisa nih saya cerita contoh aja ya, contoh paling tersimpel aja. Jadi istilahnya kalau aplikasi A, kita ambil yang A gitu aja. Itu mereka memberikan tawaran kesekian gitu, umpama angka termudah 1 juta gitu aja, termudah 1 juta. Terus kita klik, mereka langsung ACC. Tapi pada waktu itu kita memang dicairkan langsung, itu memang kalau pertama itu langsung diklik dalam hitungan nggak sampai 5 menit kita dapat uang gitu loh. Jadi dari 1 juta kita terimanya kan 650 gitu. Terus nanti dalam hitungan itu kan jangkanya 7 hari. 7 hari itu nanti hari kelima kita sudah di warning, nanti hari ke-6 kita dikasih penawaran. Seandainya tidak bisa nutup dalam hari ke-7 sebesar 1 juta, perpanjangan saja. Jadi kita gitu. Sistemnya itu ternyata kayak nanti membukakan pintu aplikasi yang lain. Nah, jadi nanti dari pihak aplikasi kan bisa membaca, oh ini kok ngekliknya perpanjangan, berarti ini nasabah ini nggak punya uang untuk nutup. Jadi mereka kayak bisa membaca kita gitu loh. Nah, terus habis itu secara otomatis ada aplikasi lain menawari kita. Nah, itu kalau untuk menutup 1 juta, bahkan kalau perpanjang tadi 500.000, kan nggak mungkin membutuhkan satu aplikasi, tapi 2 klik. Misalnya kalau 1 juta, otomatis kan cairnya cuma 650. Nah, kalau untuk nutup 1 juta nggak mungkin cari 1 kan, mesti 2. Ini contoh paling simpel. Jadi dari 1 pinjaman tadi untuk menutup kita butuh 2 lubang. Nanti 2 lubang ini ya toh, kalau menutup lagi kelipatannya 4 lubang. Nah begitu terus gitu. Jadi makanya kalau bisa diambil kesimpulan, makanya ada pinjaman 5 juta bisa jadi 30 juta dalam kurun waktu nggak nyampe 1 bulan. Nah soalnya sistemnya seperti itu gitu loh. Jadi bisa makanya saya nggak kaget setiap ada klien yang bilang pinjaman saya cuma segini, sekarang membuka jadi sampai ada yang sampai 200 juta itu pinjaman 30 dalam kurun waktu nggak nyampe 2 bulan. 200 juta apa nggak ngeri itu. Jadi istilahnya karena itu 1 terus 2 jadi 2 jadi 5, iya terus begitu. Jadi sistemnya iya kayak ini. Nanti sistemnya gali lubang tutup lubang, dan pada satu titik tertentu mereka nanti aplikasi itu nggak nerima kita buka aplikasi lagi gitu loh, nggak membuka pinjaman lagi. Nah itu nanti mereka mengancam sebar data. Jadi itu kayak istilahnya sudah sistemnya mereka. Jadi oh ini sudah pentok, terus bingung, nggak bisa nyari lubang yang lain, kita ancam. Udah seperti itu. Jadi bagi mereka saya lihat ini ya sistemnya
saya pakai cara apapun penting ini nasabah uang keluar kayak gitu. Makanya kan sampai ada kasus sampai bunuh diri, sampai aduh berbagai macam lah yang saya ini terima ini apa dari keluhan, dari aduan semua ya, yang ngeri sampai masuk ke rumah sakit, sampai saya harus ini nentrem ke hati, sampai maaf Ustadz juga ikut masuk di dalamnya membantu saya. Itu kan karena benar-benar itu ngeri banget itu. Seorang ibu rumah tangga pengguna pinjol menceritakan pengalamannya saat melakukan pinjaman. Terdesak dengan kebutuhan ekonomi lah yang melatar belakangi dan terpaksa melakukan pinjaman dari berbagai pinjaman online. Latar belakang itu awal mulanya sih namanya orang berumah tangga ya, pasti ada kebutuhan yang tiba-tiba yang kita nggak ada simpanan sama sekali, yang benar-benar butuh. Awalnya cuma coba satu aplikasi itu langsung disetujui lumayan juga sih, langsung jadi nggak sedikit gitu. Terus habis itu mulai nutupnya kan harus satu lubang ditutup 2 lubang kayak gitu, berkelanjutan aja. Awalnya sih nggak gitu, karena emang ada kebutuhan mendadak yang harus dibayar segera gitu. Awalnya itu dulu kalau nggak salah sekitar pengajuannya 2 juta, tapi kita terimanya cuma sekitar 1,6, nanti kembalinya 2 juta gitu. Akhirnya kalau yang pertama tuh legal, kita coba legal. Setelah itu kalau yang ilegal tuh kejadiannya, jadi satu aplikasi itu ada berbagai macam, banyak sekali aplikasinya. Satu aplikasi satu membawai berapa aplikasi gitu. Jadi kita klik satu, itu bisa langsung di ACC 3 atau 4 aplikasi langsung. Jadi uangnya masuk langsung 4 aplikasi. Dan itu bunganya juga nggak sedikit. Sementara itu, beberapa pelanggaran berat yang dilakukan adalah ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak handphone dengan teror dan intimidasi, serta penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual. Teror pinjaman online semacam ini bisa memberikan dampak pada gangguan psikologis yang berat. Ancaman dari debt collector itu macam-macam, Kak. Ada istilahnya yang by phone, langsung Anda istilahnya akan diikuti di jalan, apa keselamatan Anda terancam, seperti itu. Ada cuma lewat WA akan disebar data gitu. Terus ada juga mereka tuh ngerti betul anggota keluarga kita itu siapa-siapa saja, dan mereka mengancam awas keluarga Anda. Jadi istilahnya keselamatan ada di tangan kita, seperti itu. Jadi istilahnya mereka itu pakai ini ya, pakai cara macam-macam untuk masalah, untuk istilahnya mengintimidasi. Ada mereka pernah juga itu dari klien saya ngirim screenshotan, di rumah ada siapa, setengah jam lagi saya ke rumah Anda. Nah seperti itu nek buat klien saya mesti kan pada ketakutan, Mbak, gitu loh. Jadi istilahnya nek dalam hal ini ya tetap saya berusaha untuk ini ya, mensupport. Jadi istilahnya kalau Jawane itu ngayem-ayem gitu loh. Nek seperti itu nggak mungkin lah gitu loh. Ibaratnya kayak kutuk marani sunduk gitu. Apalagi mereka kan ilegal. Iya, seperti itu. Bahkan sempat kita kalau digadokke sama ancaman by phone sama WA, itu kadang kalau kita ada yang ngetoke ya, kita di jalan itu kan pikiran kita sudah macam-macam. Apa ya ini gitu loh. Jadi kita kan nggak ngerti ya, itu masanya kan kita musuhnya bayang-bayang, itu depredatornya itu kan bayang-bayang sekali itu mekaten. Jadi kan istilahnya saya harus pakai bahasa seperti ini karena apa, ini istilahnya klien saya kan dari semua kalangan, jadi kan istilahnya dalam, kalau untuk istilahnya nge-share ke masyarakat saya juga ngomongnya ya seperti ini, jadi biar lebih gamblang, lebih cetok kayak gitu loh. Ancaman yang paling mengerikan itu ya, Mbak, dampaknya kalau istilahnya dari klien-klien saya, soalnya kan itu yang diarah secara psikis ya, itu mereka
Pertama, pasangan hidup. Nah, itu mesti kalau yang bisa menerima, ya bisa istilahnya sebagai pelindung juga, bisa ngayomi. Tapi kalau enggak, udah. Itu ada sih klien saya, salah satunya sampai hampir diceraikan karena pinjaman online. Kayak gitu. Itu dampak yang benar-benar kena banget itu dari pasangan hidup. Yang kedua, dari keluarga besar, ya maaf ya, keluarga besar dari pasangan kita sama dari kita sendiri. Mereka kalau mengerti bisa merangkul, tapi kalau tidak, aduh, mesti istilahnya menghujat ya. Itu mengucilkan benar pasti. Gitu. Terus istilahnya kayak intinya nyalahke dan nyalahke gitu. Tapi mereka nggak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Yang ketiga itu ke anak-anak kita. Bahkan ada juga klien saya salah satunya, maaf itu sampai istilahnya anak balita bisa diunggah foto-fotonya loh. Istilahnya itu kan sangat-sangat bikin greget ya. Saya sama itu debt collector itu, kayak gitu. Yang terutama yang untuk pinjaman ilegal. Ini saya tekankan pinjaman ilegal. Kalau yang resmi kan saya kira tidak seperti itu. Gali lubang, tutup lubang menjadi salah satu cara yang harus dilakukan walaupun tidak berakhir dengan baik. Awalnya tuh masih mencoba untuk bayar, masih mencoba untuk cari lubang lagi sampai akhirnya yang benar-benar udah mentok sistemnya itu. Jadi modelnya kita dikasih satu pinjaman gitu, dikasih ACC. Begitu dia udah banyak pinjaman, itu langsung kayak di stop, nggak di ACC sama sekali. Kita mau pinjam yang berapa aplikasi pun tidak ada yang ACC sama sekali. Nah di situ udah mulai bingung. Akhirnya memutuskan untuk menyerah. Karena sudah tidak ada jalan keluar, mau tidak mau harus mulai terbuka dan jujur dengan keluarga dan melalui berbagai cara mulai menghindari penagihan. Udah itu sih. Udah mulai yang mentok, bener-bener mentok, kita akhirnya cerita pertama itu ke keluarga dulu. Keluarga bilang gini, siap nggak nanti resikonya seperti ini. Akhirnya ke suami juga bahkan ya udah nek nggak bisa ya wes loss gitu. Nanti akhirnya buat apa kita gali lubang juga akhirnya nanti gali lubang sendiri, malahan gali lubang kita sendiri. Jadinya semenjak itu habis udah ngomong sama keluarga, udah ngomong sama suami, terus ya udah resikonya gini ya wes dihadapin bareng-bareng, udah bisa habis itu. Konsultasi waktu itu sebenarnya hari itu jatuh tempo, pas hari jatuh tempo. Bener-bener udah mentok, udah bingung harus gali lubang di mana lagi. Akhirnya ngomong gimana, terus Mbak Ati bilang wes sing legowo, kalau emang udah nggak bisa ya wes nggak bisa, jangan dipaksa-paksain mau gimana juga, nanti akhirnya malah kita yang hancur sendiri. Akhirnya habis itu ya udah ngomong ke keluarga gini, udah tuh mulai terus ancaman keluar. Tapi untungnya kalau Mbak Ati bilang kalau emang nggak kuat, kitanya nggak kuat secara ngadepin teror yang macam-macam, mending di restart handphonenya atau nggak dimatiin handphonenya. Nah itu untungnya dimatiin langsung handphonenya, jadi nggak begitu baca terornya yang ngeri itu. Nah itu PR terberat saya, karena tidak semua korban itu mau jujur. Malah ada istilahnya kan mau konsul ke saya, sebenarnya dia sendiri yang kena gitu loh, tapi diatasnamakan orang lain, jadi dicurhatkan atas nama orang lain. Tapi saya nggak apa-apa, tapi begitu lanjut 3-4 kali pertemuan, akhirnya mereka terbuka juga. Karena apa? Saya menekankan ke mereka, kalau istilahnya kalian tidak mau loko, tidak mau jujur ngomong opo enek, itu nanti malah semakin masuk ke dalam lagi kayak gitu loh. Tapi mereka pada dasarnya alasannya cuma satu, malu. Pertama itu udah di situ pokoknya
malu dan takut diketahui orang banyak. Nah, kayak gitu. Jadi saya berusaha, itu PR terbesar saya. Tapi alhamdulillah dari kesekian yang istilahnya berusaha untuk konsul ke saya, walaupun awalnya tidak mengaku dianya sendiri yang kena, pada akhirnya mereka semua mengaku. Karena saya garis bawahi ke semuanya, istilahnya untuk privasi tetap saya simpan baik-baik gitu, nggak mungkin saya share kemana-mana gitu loh. Gitu. Jadi saya memberikan amanahnya ke saya jaga. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya Bapak Nugraha. Nah, terus nomornya nomor ini. Tidak kenal. Cara penagihan yang tidak manusiawi membuat sang korban merasa sangat malu dengan keluarga, teman, dan tetangganya. Sistem penagihannya bisa lewat WA, SMS, telepon. Kalau nggak ada, aku pernah didatengin di rumah yang dari legal, bahkan dari legal. Tapi kalau dari legal sih untungnya masih bisa diajak ngomong baik-baik, bilang Mas ngapunten ini belum bisa bayar. Dia masih bisa untuk dicicil mawon Mbak. Itu masih bisa kalau yang legal. Kalau yang ilegal selama ini sebelum ada yang baru lewat WA, SMS, sama telepon. Bahasanya kasar, ngancem. Dia biasanya ngancem sebar data, di broadcast ke keluarga, di broadcast ke temen, sampai di broadcast semua kontak kayak gitu. Cuma ya waktu itu udah di semua kontak kan. Ya udah, tapi untungnya pada itu sih pada ngerti. Semuanya pada ngerti kalau kayak gitu sih. Udah banyak contohnya. Jadi mereka nggak terlalu yang paling ya rasan-rasan. Cuma kalau kita nurutin kayak gitu kan lama-lama juga capek sendiri. Banyak. Karena aku matiin handphone kan, itu tanyanya ke suami. Sama suami sih dijelasin gini. Oh ya udah, teman juga pada ngerti sih, punya saudara juga pada ngerti. Kalau penagihannya sih hampir 2 bulan 3 bulanan Mbak. Cuma karena handphone itu udah aku matiin, udah aku ganti kartu, jadi bener-bener udah restart semuanya, otomatis ke email biasanya, kalau enggak ke keluarga, paling itu sih keluarga sama orang-orang lain. Jadi mereka penagihannya kalau yang berhubungan itu tidak bisa dihubungi, mereka sasarannya ke saudara, ke tetangga, ke kontak-kontak yang lainnya yang di teror. Gemeteran Mbak. Tiap ada telepon tuh gemeteran. Seharian tuh bisa berapa kali telepon, berapa kali WA, udah berapa ratus WA. Udah tak taruh handphonenya, aku udah bener-bener pusing, udah bener-bener nggak tahu lagi ngapain. Udah diem sampai minta tolong sama Mbak Ati pun, sampai diantar ke Ustadz juga buat sekedar tenangin diri gitu, supaya nantinya juga bisa ngadepinnya. Kan harus bener-bener nanti banyak pertanyaan dari saudara, dari tetangga, dari itu kan masih banyak pertanyaan. Itu kan yang kadang kita nggak bisa legowonya di situ, itu malunya itu. Belum lagi ke orang tua, bebannya lebih ke orang tua sih. Sudah sempet dibayar. Jadi sebelum yang memutuskan benar-benar menyerah tuh sudah sempet yang gali lubang, tutup lubang, sudah sempet dibayar. Itu terus akhirnya yang benar-benar udah juga tabungan juga udah nggak ada, udah bingung mau cari gimana lagi. Hanya konsul ke Mbak Atinya, bilang di loske aja, terus ya udah, terus itu udah di loske. Cara penagihan pinjol legal dan ilegal ternyata sama, bahkan bisa sampai mengancam ke keluarga. Itu sih ke handphone suami bilang, ini ada foto. Waktu itu dari DP, PWA itu diambil sama mereka. Jadi diambil, jadi tulisannya tuh hampir anak buronan kayak gitu. Itu yang down sih sebenarnya, yang bikin benar-benar yang paling. Dan kalau foto kita atau foto apa gitu terserah lah. Foto anak tuh kayak sama suami tuh yang nangis, bisa nangis
gara-gara lihat itu, gara-gara lihat foto anak yang dijadiin jadi foto, terus bawahnya tuh ada captionnya anak buronan gitu, anak buronan mengambil uang berapa gitu. Biasanya rata-rata mereka logatnya sih logat luar, jarang sekali yang bahasanya bisa halus, kecuali kalau bahkan untuk yang legal pun sama sebenarnya cara penagihannya, cuma kalau yang legal tuh lebih bisa dialusin lah mbak. Kalau yang ilegal tuh bener-bener kasar sampai maaf ya kata-kata joroknya itu keluar semua gitu. Kalau yang legal sama mereka juga sebenarnya menekan, sama-sama menekan, tapi mereka masih bisa lah kita cari alasan, dicicil apa gimana gitu masih bisa, diajak ngomong gitu masih bisa. Kalau yang ilegal tuh bener-bener udah nggak bisa diajak ngomong. Mendingan sih nggak usah diangkat kalau itu, daripada itu juga bikin down kan salah satunya, suaranya, omongannya kayak gitu. Masalahnya mereka kadang mengancamnya bukan mengancam ke kita juga, mengancamnya ke keluarga, ke anak kayak gitu yang sering bikin lebih down sih. Cewek banyak sama aja mbak sebenarnya, penagihan tuh dari cewek sama cowok tuh sama aja sebenarnya. Menurut pandangan saya kan gini, istilahnya dari kesekian ada klien yang berusaha untuk curhat ke saya, umpamanya maaf ya, ini saya nggak akan menyebutkan aplikasi apa, nggak usah, pokoknya aplikasi A. Terus padahal ini katanya resmi ya, katanya resmi. Itu kok hampir sama juga, ternyata saya berusaha untuk ngecek loh itu, benar-benar saya cek di ini melalui website OJK, terus saya berusaha untuk juga masuk di dalamnya, ternyata mereka katanya resmi kok yo labanya tinggi, berarti itu maaf ya, itu kan resmi, cuma ngomongnya aja resmi, tapi kan sebenarnya tidak kayak gitu loh. Kadang maaf juga yang punyanya resmi itu juga kadang mungkin punya anak-anaknya yang ilegal. Jadi ini saya lihat, saya berani bicara seperti ini karena yang saya tangani tidak 1-2 orang, banyak sekali gitu loh. Jadi kan dari kurun waktu Juni sampai detik ini tuh banyak yang masuk istilahnya aduan ke saya gitu loh. Jadi saya berusaha untuk menyingkapinya, ternyata kayak ada benang merah gitu loh. Tidak hanya menyesal, orang yang terlilit hutang juga cenderung mengembangkan perasaan takut karena teror yang diterima dan trauma yang mendalam. Ia mungkin akan menghindari telepon dari nomor tidak dikenal atau tidak berani keluar rumah. Sering sih mbak, cuma lama-lama jadi kalau ada telepon nggak ada kontak, nggak ada namanya gitu, nggak diangkat. Saking takutnya sampai sekarang pun kalau ada nomor gitu, kadang ada WA tuh WA ke suami sih mbak, karena kan nomorku udah ganti, jadi lebih ke WA suami. WA suami tuh masih ada kadang penagihan gitu, cuma ya paling kita bisanya diblokir. Trauma tuh masih ada mbak, sampai sekarang kalau lihat iklan, karena kan banyak sekali ya iklan pinjol sekarang, itu malah jadi inget kadang. Jadi kalau mengatasi rasa traumanya tuh bener ibadah sih mbak. Kita tuh yang penting sih deketin diri sama yang di atas, bener-bener pasrah, bener-bener mau dikatain apa aja juga pasrah, mau dibilang apa aja juga pasrah. Istilahnya anggaplah itu kayak hukumannya kita di dunia lah, kintek-entek kayak di dunia. Habis itu kan moga-moga ya nggak ada lagi, moga-moga ya bisa istilahnya di keluarga juga baik-baik aja kayak gitu. Kadang soalnya di keluarga tuh ada kejadian kayak gitu bikin apa ya mbak, hawanya panas di keluarga, nggak ada rasa damainya sama sekali. Jadi paling ya kita pasrah aja, mau legowo dikatain apa aja ya sih legowo. Kalau itu sih aku anggapnya gini, kejadian kayak gini tuh kayak oh ya mungkin dulu ada omongan yang nggak enak di hati orang, oh mungkin gini ya Tuhan tuh ngasihnya nih, tak kasih nih kayak gini loh gitu. Jadinya dibalik ke kitanya aja. Kalau kitanya bisa bener-bener legowo itu hilang sendiri mbak, kayak gitu. Perasaan malu, perasaan kayak isinnya tuh hilang,
bener-bener saya ngalamin sendiri. Kalau kita udah bener-bener oh ya wis lah gitu. Itu orang mau ngomong apa aja, orang mau diteror kayak apa aja ya wis, kayak orang kayak nggak bodo amat kayak gitu. Anggapnya balik lagi ke kitanya aja. Oh ya mesti dijalani ya kayak gini. Oh ya anggap baik itu dulu juga kesalahan kita. Oh ya kita yang pinjam sendiri, kita yang harus kalau sampai kayak gitu ya wis lah, diomongin orang ya wis lah. Gak sampai ada tetangga tuh yang di grup RT RW itu nggak sampai dipasang foto yang dari, jadi mereka di grup itu bisa keretas sama mereka. Jadi di grup itu bisa dikirimin foto kita yang tulisannya buronan kayak gitu. Itu sampai satu RT satu RW itu nanyain. Karena kan di KTP fotonya beda ya, mungkin fotonya kan beda. Sampai nanyain ini warga mana kok jadi buronan gitu. Sampai ada tetangga tuh kan yang polisi. Ditanya, "Ini buronan apa?" Ya udah aku jelasin, oh gini itu pinjaman online Pak. Ini udah kayak gitu, mau mereka habis itu ngomongin ya yang penting kita udah ngomong, yang penting kita udah jelasin. Mereka mau ngomong kayak apa di belakang juga, yang penting mental orang tua sih, mental orang tua yang benar-benar dulu yang tak jaga tuh mentalnya orang tua, mental anak-anak lah. Korban atau individu yang terjerat pinjaman online biasanya sangat panik, gelisah, dan bingung, hingga akal sehat kadang tidak berfungsi, sehingga individu tidak memikirkan dampak bahaya dari pinjol bila tersendat pembayarannya. Kalau yang buat gaya-gayaan sih, sekedar gaya-gayaan sih mending jangan. Kadang orang kita tuh juga nggak tahu ya mereka tujuannya pinjaman online buat apa, sampai klik itu buat apa. Kalau yang benar-benar butuh gitu mungkin, kalau yang cuma buat gaya-gayaan, sekedar gaya-gayaan, mending dijauh-jauhin. Kalau yang udah terlanjur mungkin dulunya namanya orang butuh, kita nggak tahu, nggak bisa pinjam sana sini. Kalau seandainya udah bisa legowo, mendingan di loss aja Mbak. Jadi benar-benar fokusnya itu cari nafkah buat anak, buat kalau yang kerja suami juga buat istri, buat keluarga. Kalau mau bayar ya bisa dicicil, ya bilang aja dicicil, mau dicicil kayak yang aplikasi legal tuh bisa dicicil sebulan 50.000 aja bisa. Kalau yang ilegal mendingan di loss aja. Kalau yang legal, kalau misalnya ada rezeki sisa dikit, kalau mau dicicil ya cicil aja 20.000 aja nggak apa-apa. Ada tuh yang kayak belanja online lah, belanja online itu ada bisa dicicil, misalnya kita udah pay letternya udah kena itu bisa dicicil 20.000, 25.000 kalau ada. Kalau nggak ada ya mending fokus utama tuh buat anak, buat istri, buat keluarga. Walaupun tidak secara fisik, namun teror melalui dunia maya sangat menakutkan, sehingga banyak yang mendapatkan ancaman psikologis mulai dari diceraikan hingga nyaris bunuh diri. Sebenarnya secara fisik tidak ada. Yang ada itu ancaman lewat teror-teror itu, lewat dunia maya. Sampai ada teman saya itu seorang advokat yang meninggal gara-gara itu, sampai dicerai, sampai meninggal dia diasingkan oleh keluarganya karena memang dia ingin berusaha menutup utangnya, tapi kemudian utang di pinjol lain, sehingga sampai bertumpuk-tumpuk di sekira habis 100 juta ya. Nah kemudian setelah ada ancaman secara baik HP, telepon dan sebagainya, itu kemudian mereka secara psikologis tidak kuat, terus akhirnya meninggal. Kasus-kasus itu banyak dari permukaan, banyak muncul, cuma tidak bisa diatasi karena mereka takut menghadapi ancaman-ancaman, walaupun itu cuma lewat HP sebenarnya tidak. Kalau di HP kan saja saya kira tidak masalah, tapi kan
masyarakat yang minim gitu kan, minim pengetahuan, minim pemahaman hukum, minim komunikasi, itu saya kira rentan ini, karena memang dia hanya terbatas pada situasinya sendiri, tidak pernah terbuka pada orang lain. Sebenarnya pinjol ilegal masih ada hubungan atau benang merah dengan pinjol legal. Walaupun sudah banyak penangkapan dan penggerebekan terhadap pinjol ilegal, namun sampai sekarang masih memanfaatkan pinjol legal karena belum ada pelaksanaan hukum yang ketat agar bisa membuat efek jera. Ya sebenarnya kalau saya itu kaitannya dengan pinjol ilegal maupun yang legal itu kan otoritasnya di OJK. Nah, OJK ini hanya membuat peraturan tapi implementasinya kurang di masyarakat, sehingga sebenarnya pinjol yang ilegal itu kan ada hubungan benang merahnya dengan pinjol yang ilegal menurut saya. Yang legal, maksud saya yang legal. Misalnya gini, pinjol yang punya izin itu yang sudah terdaftar, ya, punya pinjol yang sudah izin itu punya terdaftar dan diberi izin oleh OJK. Tetapi ada pinjol yang belum diberi izin, masih proses tapi sudah melakukan aktivitas. Nah itu oleh OJK itu selama ini kan dibiarkan, tidak ada semacam pemberlakuan hukum yang ketat gitu oleh OJK. Nah kemudian setelah Pak Jokowi memberi sabda kemarin, akhirnya polisi bergerak, OJK bergerak, dan muncul setelah wawancara dengan PATV itu kalau misalnya itu kemudian kan penangkapan terhadap pinjol-pinjol. Saya kira pinjol yang ini pinter-pinternya pinjol yang ilegal itu untuk memanfaatkan pinjol yang legal. Misalnya di kasus Gemolong itu pertama dihubungi oleh Shopee. Nah kemudian setelah oleh yang membawa ini dari Shopee bla bla bla, terus suruh menghubungi nomor ini, ya akhirnya nomor yang berikutnya itu adalah nomor yang bukan milik Shopee tapi milik pinjol yang ilegal tadi. Nah itu pinjol-pinjol ilegal itu memanfaatkan pinjol yang legal. Saya kira itu persoalannya, dan di situ pada waktu penggunaan memanfaatkan pinjol yang legal itu selama ini belum ada pelaksanaan hukum yang ketat, yang membuat pinjol-pinjol itu jera gitu. Agar masyarakat tidak tertarik menggunakan pinjol sebagai langkah mudah untuk mencari pinjaman cash, maka sudah banyak langkah sosialisasi dari Kongres Advokat Indonesia, seperti seminar, menerima aduan, dan membuka pelayanan hukum gratis. Dan ini adalah salah satu langkah antisipasi. Dari kami itu pada waktu Kongres Advokat Indonesia itu mengadakan seminar, salah satu kegiatan, dan dari seminar itu kita membuka semua teman-teman advokat yang tergabung di Kongres Advokat itu membuka diri untuk menerima aduan-aduan. Saya kira itu penting juga, dan juga kita membuka pelayanan hukum gratis untuk mereka, untuk yang khususnya yang terkait dengan pinjol. Saya kira itu akan kami lakukan terus-menerus untuk edukasi kepada masyarakat, khususnya yang memiliki persoalan hukum dengan pinjol, tapi juga untuk kaitannya dengan masyarakat yang lebih luas supaya tidak menggunakan atau tidak tertarik, tidak tergiur dengan aplikasi pinjol yang ilegal. Memasuki era digital memang harus ketat dan semua belum siap termasuk masyarakat. Inilah yang membuat ketenangan di dunia maya. Saya menyarankan, apalagi kan semenjak dari pemerintah ada ada istilahnya perintah untuk tidak usah dibayar itu kan, karena pandemi ini benar-benar korban sangat-sangat banyak. Terus itu pertama, kalau saya pendampingan dulu, dan saya menyarankan kalau yang resmi memang bagaimanapun juga, tapi kita resmi juga kita pilih ini benar-benar resmi tenan apa bukan. Kalau resmi ya gimana caranya nanti
saya yakin itu bisa dinego. Dan itu memang benar-benar saya ngalami juga klien saya didatangi dari salah satu aplikasi yang resmi. Itu saya benar-benar pendampingan walaupun by phone. Saya bilang, Mbak, nanti kalau seandainya jenengan tidak bisa, maksudnya takut untuk menghadapi, nanti bisa saya ada pendampingan sama saya. Mereka saya sarankan yang namanya ada itikat baik itu gamane nyicil berapapun, nanti insya Allah kalau yang namanya resmi bisa tidak ngomong baik-baik gitu, saya bilang begitu. Terus kalau untuk yang ilegal udah lost dol aja. Karena apa? Kalaupun itu nanti kita tutup, masih ada akar yang nggak tahu itu dari mana, dan kadang kita merasa nggak ngambil tapi itu bisa nagih gitu loh. Soalnya mereka kan sudah ngacak-ngacak data kita, jadi kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oh yo ini bener-bener kita ambil di situ kayak gitu kan, tidak bisa. Ya, nek saya menerangkan ke klien ini kan menerangkan juga ke masyarakat. Ini kan kita istilahnya pinjem tapi dengan apa ya? Dengan bayang-bayang, nggak tahu wujud orangnya gitu loh. Jadi kan istilahnya kalau yang pasti ya sudah saya kan nggak usah dibayar aja. Kalaupun itu nanti dibayar, karena ada kasus juga sudah dilunasi masih disebar data, dan itu yang muncul bukan aplikasi yang mereka pinjem. Jadi istilahnya kayak gitu kan, kayak bom waktu. Jadi menunggu saatnya aja mereka ini ya bledoske, kasarnya kayak gitu. Jadi saya ya nggak mudah ini istilahnya ngasih pengertian ke klien kayak gitu, harus begini kan. Mereka tetap bilangnya saya takut nanti disebar data, saya takut. Aduh, ini pekerjaan loh, buat saya pekerjaan yang nggak mudah karena meyakinkan mereka kayak gitu loh. Kadang mereka ada juga sih sampai bertahan, benar-benar sampai bertahan. Saya terus pendekatan. Ya Allah nih, kamu mau sampai entek bondo opo saya gitu kok masih katanya masih berarti teguh. Saya takut disebar data. Tapi pada akhirnya dia sudah jual apa-apa, akhirnya apa? Itu kan padahal pendampingan saya dari awal. Dalam kurun waktu 3 bulan, karena saya dampingi terus, dia enggak mau ini nuruti perkataan saya ya. Saya kan cuma istilahnya hanya support. Kalau saran diterima ya monggo, kalau enggak kan saya enggak bisa memaksa. Pada akhirnya sudah jual apa-apa, akhirnya salah sendiri. Juga sudah disebar data, padahal sudah kehilangan apa-apa. Coba kalau dia dari awal, kan sama saja. Ya, ini hanya contoh saja, contoh yang benar-benar benar-benar terjadi kayak gitu. Jadi istilahnya saya lihat ini kayak bom waktu aja, nunggu gitu loh. Jadi kalau sekarang sama besok nanti akhirnya kita disebar data, kenapa enggak dari sekarang aja kita berhenti? Nah, saya sekarang seperti itu. Jadi saya ngasih masukan, ngasih saran, yaitu kalau diterima. Tapi pada dasarnya ada yang tidak terima, akhirnya ya saya kira untuk kasus-kasus yang menggunakan dunia maya atau menggunakan internet dan lain sebagainya itu memang harus diketat, karena memang ya maaf ini kita memasuki era digital ya, semua belum siap, pemerintah sendiri juga belum siap, masyarakatnya belum siap. Nah, ini yang perlu kita gagas ke depan itu bagaimana membuat ketenangan di dunia maya atau apa istilahnya. Nah, karena kalau tidak diatur sedemikian rupa itu saya kira ahli-ahli IT itu saya kira yang memang ingin melakukan mendapat keuntungan dari keahliannya itu bisa saja melakukan kegiatan penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan pinjol dengan bunga murah dengan dan lain sebagainya, cepat lah. Saya kira itu perlu semacam regulasi atau ketentuan hukum yang supaya mereka itu tidak menggunakan atau tidak dengan mudah membuat aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Nah, itu saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah. Kalau masyarakat ya belum siap, masyarakat hanya pengguna.
Masyarakat jangan sampai meminjam lewat aplikasi pinjaman online yang tidak jelas. Dan karena ini masalah perekonomian, maka pemerintah pun harus turut serta membantu dengan berbagai cara. Pesan saya kepada masyarakat, pinjol itu istilahnya tidak kadang murni menawarkan ini pinjaman online, tidak. Ini saya semenjak saya masuk untuk pegiat sosial menangani korban-korban pinjaman online, itu saya menemukan beberapa modus yang istilahnya lebih ngeri. Mungkin ini bisa saya sampaikan ke masyarakat ya, harus hati-hati sekali. Soalnya kadang kita aktif di salah satu brand online kayak gitu, salah satu nama brand paketan, apa kita menjadi pelanggan, itu kadang kita kan ada SMS apa WA, Anda mendapatkan hadiah dari ini. Kita sadar betul, kita oh iya, ini saya ada hubungannya dengan brand ini, berarti benar-benar ini hadiah untuk saya. Lah itu hati-hati sekali, karena itu sekarang modelnya belum lama ini ada 3 kasus yang saya tangani, modusnya seperti itu. Begitu klik, ternyata apa? Itu pintu untuk pinjaman online. Kayak itu. Jadi pokoknya saya meling ke masyarakat semua, apapun tawaran yang hadiah, yang istilahnya untuk tampilan ini Anda mendapatkan ini, tolong klik. Nah itu pokoknya itu nggak usah, abaikan aja. Terus link itu aja sudah, abaikan. Jadi jangan pernah mencoba. Udah itu. Memang pertama kita kayak disoi ya, seneng. Itu habis itu nyegur. Dan satu hal lagi saya pesan ke masyarakat, kalau istilahnya ada yang menjadi korban, udah itu rasa malu dihilangkan. Karena itu semakin kita menutup diri, itu kita semakin terperosok. Ya, itu nanti tambah kita keluar tuh aduh sulit sekali. Jadi mumpung kalau belum terlambat, segera aja. Jadi jangan karena malu. Buat apa malu? Nanti kedepannya juga bakalan nih rasa itu akan ada gitu loh. Jadi lebih baik kan mengantisipasi dari awal. Iya, jangan sampai terjerat. Jadi apapun itu modusnya, enggak. Pokoknya media sosial sekarang kan aduh ngeri sekali. Jadi kan apapun nanti, bahkan ada juga sampai membawa nama salah satu lembaga keuangan terkenal kayak gitu. Walaupun kita memang benar-benar ada hubungan dengan lembaga itu, udah nggak usah dipercaya, nggak mungkin lah gitu loh. Apalagi itu nomornya nomor pribadi lah, tambah nggak mungkin. Kalau istilahnya ini saya menyampaikan, kalau benar-benar itu pesan dari salah satu lembaga keuangan, apa satu instansi, mesti kan yang keluar bukan nomor pribadi. Nah itu udah itu tip yang benar-benar untuk awal kita ngerti ini tenanan apa enggak kayak gitu. Seperti itu. Ya, yang kalau yang sudah terjebak jangan itu tergiur dengan cara-cara yang mudah, cepat untuk pinjam gitu. Karena susah kalau masyarakat diberi kemudahan itu susah. Artinya masyarakat jangan sampai lagi meminjam ke orang instansi atau pinjol-pinjol yang jelas atau siapapun lah untuk lewat aplikasi. Ya kemudian pemerintah juga harus hadir dengan masalahnya kan ini masalah perekonomian, masalah korupsi. Negara harus hadir. Saya kira dengan menghidupkan kegiatan-kegiatan perekonomian yang misalnya kalau di bank itu ada KUR, karena operasinya dihidupkan lagi di desa-desa, di kelurahan-kelurahan. Saya kira itu bisa mengatasi pinjol di tak darat atau orang yang bisnis duit dengan bunga tinggi. Demikian sahabat, Indip Reporting dengan tema teror dan intimidasi pinjol yang meresahkan. Nantikan update informasi lainnya hanya di TA News Update. Saya Dila Kartika, sampai jumpa. News Update TA Radio. Rangkuman berita terbaru dalam TA News Update 103,5 TA Radio, saluran musik dan informasi terbaik.